Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Jadi saya mau mengajak kita membuka pandangan, jangan sampai kita stagnan, kita menganggap puasa adalah beban, ini berat sekali agama ini. Tidak, Allah ingin kita sehat, Allah ingin kita sembuh dengan melaksanakan. Puasa yang paling banyak adalah puasa Nabi Daud. Orang barat menyebutnya King David. Dalam Al-Quran disebut Daud. Nabi Daud punya anak, raja juga, nabi, namanya Sulaiman. Orang barat menyebutnya King Solomon. Sampai ke Yogyakarta jadi Sleman. Maka mereka raja-raja hebat, tapi puasanya hebat. Nabi Daud berpuasa sebulan 15 hari, padahal dia punya kekuasaan dari mulai sungai Nil sampai ke sungai Efrat. Artinya apa? Seandainya dia hanya seorang ulama, puasanya banyak, maklum. Tapi dia pimpinan negara, berkuasa dari 2 sungai, tapi puasanya tetap 15 hari dalam sebulan. Dan Nabi Daud itu, mohon maaf ibu-ibu jangan tersinggung, Nabi Daud itu istrinya 100. Jadi kalau ada orang istrinya 1, jabatannya RT, tidak puasa sunat, ini nanti di akhirat Nabi Daud senyum-senyum sama dia. Kenapalah kau tak puasa, kata Nabi Daud. Oleh sebab itu maka poin pertama yang ingin saya sampaikan, ganti puasa yang lalu. Adapun bapak-bapak yang tak punya utang, puasa sunat saja karena manfaatnya luar biasa. Yang kedua, innallaha la yattali'u ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, Allah memberikan perhatian khusus kepada seluruh penduduk bumi, semua makhluk. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, semua makhluk diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali 2 orang. Ada 2 yang tak dapat ampunan Allah. Yang pertama, musyrik yang tidak menyembah Allah, masih menyembah pokok kayu, masih menyembah hantu, masih menyembah jin, menyembah Allah. Lalu kemudian yang kedua adalah musahid, orang yang belum berdamai dengan kawan sekantor, tetangga, kawan, sahabat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban menjadi keberkahan, maka hidupkanlah malam itu dengan banyak-banyak sholat sunat. Habis Isya usahakan cepat tidur biar supaya cepat bangun tahajud malam. Bangun malam yang pertama kali sholat sunat wudu, usolli sunnatal wudu raka'atain lillahi ta'ala. Habis itu sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat tahajud 8 rakaat. Habis itu sholat sunat hajat, mintakan hajat-hajat yang baik. Habis itu sholat sunat witir. Habis itu baca Yasin. Sekali bagus, 3 kali lebih bagus. Setelah itu beristighfar, bersolawat, tertidur. Jangan pula gara-gara tahajud nih sampai sembahyang subuh jam 7. Nah, ini pun tak betul. Mesti ada skala prioritas. Yang penting malam itu nanti hidupkan dengan ibadah, zikir bagus, solawat bagus, istighfar bagus, la ilaha illallah bagus, subhanallah bagus, solat sunat bagus. Saya tak bisa solat sunat Pak Ustadz, kalau berdiri lutut saya sakit. Duduk baca Quran. Saya baca Quran pun tak bisa Pak Ustadz, asal nampak huruf ini berkunang-kunang. Pejamkan mata, berzikir, la ilaha illallah 100, salawat 100, istighfar 100. Adapun masjid yang membuat ramai-ramai, maka saya sangat mengapresiasi masjid yang membuat ramai, karena itu juga tradisi salafus saleh. Ada tabi'in namanya Imam Makhul, malam nisfu Sya'ban mereka ke masjid pakai jubah, pakai celak, menyalakan bukhur harum-haruman, mereka berzikir ramai-ramai. Jadi pesan pertama, puasa sunat mengganti puasa qadha.
Lalu kemudian poin yang kedua adalah dengan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berdamai dengan sahabat, kerabat, tetangga, keluarga. Poin yang ketiga adalah membersihkan diri. Jadi di Riau memang ada nama tradisi belimau. Limau itu Pak Bambang, bahasa Melayunya limau itu jeruk. Jadi kalau mau diterjemahkan berjeruk atau beroren. Cobalah kita lihat bagaimana mencuci lemak di piring. Piring bekas masak ada minyaknya, mencucinya pakai limau. Jadi dulu kita tahu nenek moyang kita belum ada deterjen, belum ada sabun, belum ada sampo. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan itu mereka beli limau. Saya masih ingat waktu kecil itu ditanak lah di dalam periuk tanah. Limau jeruk segala jeruk dengan pinang dengan mayang-mayang pinang, lalu kemudian daun-daun harum-harum, lalu digosokkan ke badan. Lama saya baru paham kenapa mereka mandi pakai limau. Setelah iklan di televisi, pakailah jus saripati jeruk untuk menghilangkan molekul-molekul yang menggumpal. Sebetulnya dia mau bilang daki aja, payah betul, yang menggumpal di permukaan kulit Anda. Mau bilang daki aja segan betul. Jadi sebetulnya itu kebersihan fisik. Di kampung-kampung masih ada tradisi seminggu belum Ramadan bersih-bersih. Dan nanti saya ke Langgam itu ziarah. Jadi ada tradisi di Langgam ziarah kubur ramai-ramai. Jadi sebetulnya kalau saya tangkap filosofinya adalah bersih badan dengan mandi belimau, bersih ziarah kubur dengan mengenang orang mati, supaya karena tujuan dari ziarah kubur itu tiga: melembutkan hati, mengingat mati, melelehkan air mata. Lalu kemudian pula dengan berziarah itu bertemu, oh rupanya kamu cucu si Anu ya, iya, tinggal di mana? Di sana. Bertemu pada ziarah kubur itu. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, mari kita siapkan betul persiapan Ramadan. Maka imamnya siapkan, tak dapat 30 juz 30. Kemudian Bilalnya siapkan, minta ke Pak Ketua MUI teks Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud. Nah, jadi jelas apa yang dia baca. Sekarang masih ingat saya beberapa tahun yang lalu, tak jelas entah apa yang dibaca Bilal itu. Allah Ma'bud, Allah Ma'bud. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Jelas ya selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah, itu ada teksnya. Minta ke Pak Ketua MUI, disebar ke kecamatan, dilaminating. Karena kadang tak dilaminating, kertas aja disebar. Malam ini dilipat, malam kedua dilipat, malam keempat dilipat, malam kelima tulisannya hilang, tinggal lipatannya aja lagi. Nah ini semua nampaknya sepele, remeh temeh, tapi ini penting. Belanja banyak-banyak, beli beras. Untuk apa kita banyak-banyak masak bulan Ramadan? Ramadan kan bulan untuk bagaimana kita menjaga makan supaya dikit, Pak Ustadz. Kalau masak kolak istri, suami, anak, keponakan, masaklah 10 porsi. Oh, mubazir banyak-banyak Pak Ustaz. Antar ke masjid. Di sana ada anak yatim, ada fakir miskin, ada mahasiswa yang datang dari jauh belajar, ada saudara-saudara kita musafir, berbagi makanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya Ustadz Edi Amran, Ustadz Faisal Saleh, Ustadz Iswadi Yazid, saya tak tahu mereka, tapi kalau saya 4 kali Ramadan di Mesir itu tidak pernah buka puasa masak. Terus dari mana? Gratis. Jam 6 sore duduklah kami di meja. Jangan sangka karena gratis makanannya remeh temeh kecil. Orang Mesir itu kalau motong ayam cuma 2 kali potong aja. 1, 2, 1/4. Bukan macam tempat kita hancur ayam tuh.
Namanya pun tertulis depan, cincang. Sana ayam itu cuma 2 kali potong, 1, 2. Cuma memang lidah kita tak sesuai, dia anyep, tak pedas. Jadi kalau sudah mau pergi ke meja makanan gratis itu, di kantong-kantong mahasiswa itu pasti sambal. Mereka tak mau cerita itu, mereka kan sedang menjaga wibawanya. Apa yang dimuliakan Allah. Jadi kerinduan kami di Mesir itu sekarang kami balaskan. Tahun ini kita mesti buat seperti di Mesir. Insya Allah di Pekanbaru kami buat namanya Maidatur Rahman. Begitu dulu tradisi di Mesir. Maidatur Rahman artinya meja makan Tuhan. Karena di situ ada makanan yang kita tak tahu entah dari mana, dikatakan dari Tuhan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, poin yang kelima, mari kita saling mendoakan supaya kita tetap menjaga integritas. Integritas ini penting sekali Bapak Ibu. Makanya orang kalau sedang puasa, kalau ada orang yang nelpon dia ngajak cerita, gimana kabarnya si Anu gini, jangan cerita aib orang lain. Saya sedang puasa, nanti habis maghrib kita lanjutkan. Ini yang jadi masalah. Integritas kita hanya sampai azan maghrib. Integritas kita hanya di Ramadan. Kita mau integritas berkekalan, itu yang disebut dengan istiqomah. Mudah-mudahan kita saling mendoakan. Abdul Somad juga tak ada jaminan, maka doakan Abdul Somad supaya istiqomah dan mati husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali ikhwanina saudara-saudara kami, wali ashabina sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, wali masyayikhina guru-guru kami, wali zu'amaina pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan ridhamu dalam hati kami supaya kami beramal dengan cintamu dan hanya mengharapkan ridhamu. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'al abna'ana, jadikan anak-anak kami minas salihin was salihat, menjadi anak-anak yang saleh, berbakti kepada orang tua, min muqimis salah, orang yang menegakkan salat, min huffazil Quran, menjadi penghafal Quran. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan melaksanakan selamat menunaikan ibadah suci Ramadan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.